Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafar bima amar li salahil ibadi jami'il bashar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amihi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in ghafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail syahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani mabunun kathirun fihima minan nas as-sihha wal farah. Amma ba'du sa'adatul qurama al-aizza al-fudala, para kiai, para asatid, para alim, para pinispuh, jajaran yayasan dan takmir Masjid Al-Falah, serta adik-adik remaja masjid dan panitia pelaksana gebyar Ramadan 1446 Hijriah. Bapak, Ibu, adik-adik undangan sekalian yang berbahagia serta pemirsa di dalam program pengajian bulan Ramadan Kitab Lubabul Hadis yang dikarang dan ditulis oleh ulama besar Syekh Jalaluddin Ibnu Kamaluddin As-Suyuti. Di bulan Ramadan ini mari kita bersyukur kepada Allah karena di hari yang kedua kita bersama-sama saged nderek memuliakan sekaligus menghidup-hidupkan bulan Ramadan ini dengan kajian ilmu. Dari kajian ilmu ini kita akan mendalami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para alim, para ahli, para intelektual muslim yang dalam hal ini merupakan kajian-kajian hadis yang terbaik dan terpilih. Dari hadis Lubabul Hadis ini kita akan mengetahui tentang fadilah, tentang keutamaan, tentang kemuliaan, tentang keunggulan-keunggulan berbagai macam ajaran dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di buku ini terbagi menjadi 40 bab dan setiap bab nanti akan ditampilkan, dinarasikan ada 10 hadis dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah acara pada kesempatan sore hari ini diawali dengan berkirim Fatihah
ila khadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furu'ihim wa usulihim wa ila al-allamah al-fadil Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk kita semua yang hadir jamaah pengajian Kitab Lubabul Hadis Masjid Al-Falah Gembong Kapasari Surabaya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah maunah keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Fatihah yang ketiga dikhususkan kepada para santriwan santriwati semua yang mencari ilmu pada kesempatan sore hari ini, baik dari yang kecil, yang remaja, yang dewasa dan orang tua, semuanya bisa dianggap menjadi santrinya Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti yang pada akhirnya nanti akan menjadi penerus dari kebangkitan Islam di masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mendapatkan tiket satu di antaranya ketika Allah akan memasukkan kita di surganya nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah menerangkan tentang bab fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan orang-orang alim. Dari 40 bab itu, bab yang pertama betapa kita mencari ilmu, duduk kita ini sudah diganjar dan dibalas akan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Julusuka sa'atan fi majalisil ilmi khairun. Nah, kemarin lebih baik kita refresh dulu Bapak Ibu sekalian, kita review bahwa duduk kita di dalam majelis ilmu itu ganjarannya kemarin bisa melebihi 1000 rakaat sholat sunnah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita bisa sholat 1000 rakaat. Kita sholat taraweh 20 rakaat kadangkala sangat berat ya. Nah, ini pahalanya kita duduk saja diganjar oleh Allah 1000 sholat sunnah rakaat. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita memandang orang yang alim, ketika kita bersalaman bertasofaha dengan orang alim, itu juga ada pahalanya. Jadi betapa Rasulullah Muhammad SAW memberikan penghargaan, apresiasi kepada orang-orang yang memiliki ilmu atau orang yang alim,
sekaligus dengan pahala dan reward ya, penghargaan yang akan diberikan, termasuk dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rawuh ingkang minulya, bab yang kedua, al-babus sani, bab pembahasan yang kedua adalah tentang fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua menerangkan tentang kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal badr. Jadi lafaz la ilaha illallah yang kita sebut dengan lafzul jalalah, lafaz yang memuliakan keluhuran kalimat la ilaha illallah, ini termasuk kalimat thayyibah, dan barang siapa yang berkata dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini memiliki nilai-nilai manfaat. Inilah sehingga di dalam Islam itu perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan satu diantaranya adalah tentang akidah. Akidah itu adalah bagaimana menanamkan kalimat la ilaha illallah itu kepada seluruh penghambanya. Jadi akidah Islamiyah. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah Madinah hampir 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, itu adalah bagaimana menanamkan kalimat la ilaha illallah. Adik-adik bisa mengucapkan la ilaha illallah? Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada ilmunya. Jadi kenapa kita setelah sholat wajib itu mengucapkan zikir la ilaha illallah? Di tasbih kita itu yang ada 33 itu nanti kita lihat di sini. Mangkola kulla yaumin, barang siapa yang mengatakan setiap hari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, 100 kali. Jadi 100 kali. Kalau 100 kali berarti sholat duhur 33 kali, sholat asar 33 kali, sholat maghrib 33 kali, sholat isya 33 kali, sholat subuh 33 kali, berarti hampir di atas 100. Maka pahalanya di sini jaa yaumal qiyamati, ketika datang hari kiamat, wa wajuhu, maka wajahnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kal badr. Masya Allah. Jadi seperti rembulan yang terang benderang, seperti bulan purnama. Jadi ketika hari kiamat, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, kita bangun dari kubur bejudul, wajahnya seperti bulan purnama. Artinya apa?
ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara konsisten, secara istiqomah, secara ajak, maka nanti pada saat hari kiamat akan mempengaruhi wajah-wajah kita. Bu, makanya sing sergep ngomong mengucapkan zikir la ilaha illallah. Pak, sing istiqomah zikir la ilaha illallah. Jadi ulama-ulama kita, para kiai kita, orang-orang alim kita itu menganjurkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semuanya itu sudah ada dasarnya. Tidak terasa kita semulai kecil ya, ketika sholat, apa sih tujuannya? Ini tujuannya agar ketika kita hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wajah yang cerah ceria, berarti harapan kita masuk surga. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Lagi Rasulullah itu memperjuangkan kalimat la ilaha illallah ini taruhan nyawa Bapak Ibu sekalian, sehingga Rasulullah Muhammad SAW berjuang ketika mendapatkan ancaman, gangguan, hambatan, saking cintanya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, kalimat la ilaha illallah. Jadi panjenengan satu hari minimal 100 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka nanti ganjarannya pada saat hari kiamat, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badr, maka wajah panjenengan semua nanti seperti bulan purnama. Jadi tidak semuanya yang nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah, nggak ada wajahnya yang belang telon karena tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang ketika ditalkin sebelum meninggal dunia, Allah, Allah, kalau kepanjangan la ilaha illallah, Allah, 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 begitu. Dakhalal jannah, maka akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? 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 Alhamdulillah. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Jadi hadis yang kedua, paling mulianya zikir mengingat Allah itu kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita zikir afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah hayyul baq, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dasarnya. Jadi panjenengan semua ketika melaksanakan ibadah sholat, setelah sholat kemudian membaca zikir dan melafalkan kalimat la ilaha illallah, maka semulia-mulia zikir di hadapan Allah yaitu kalimat la ilaha illallah.
Iki mulai adik-adik iki. Jadi mulai kecil biar dikenalkan kalimat la ilaha illallah. Ketika lahir diazani sebelah telinga kanan, kata yang pertama didengar adalah kalimat Allah. Kemudian telinga kiri dengan iqomah. Begitu juga ketika meninggal dunia, sebelum dikemubikan dibacakan azan kemudian iqomah. Inilah tradisi sekaligus ajaran agama Islam. Jadi sebaik-baik zikir kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Adik-adik, tadi apa? Afdalu dzikri la ilaha afdalu doa alhamdulillah. Jadi oleh sangu alhamdulillah, oleh hadiah alhamdulillah, oleh bancaan alhamdulillah, saged poso alhamdulillah, derek ngaji alhamdulillah. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga, dan berkata Rasulullah, qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, la ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah itu firmanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan saya adalah Tuhan. Man qalaha dakhala khisni. Siapa yang berkatakan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan terhadap surgaku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang dimasukkan terhadap surganya Allah, amina min iqabi, itu semuanya akan digaransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya la ilaha illallah. Jadi kehebatan kita membaca kalimat la ilaha illallah disampaikan di sini, bahwa la ilaha illallah itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kelima, addu zakata abdanikum, tunaikanlah membayar zakat abdanikum, zakat badanmu. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. Jadi badan kita ini kan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zakat badan kita itu cukup mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mulai kecil diajari la ilaha illallah, biar kita itu nanti pada saatnya berjumpa dengan Allah, maka yang kita abadikan dan kita abdikan kepada Allah adalah kalimat-kalimat ini. Karena la ilaha illallah hiya kalami, kata Allah. Kenapa sih? Karena inilah penting pendidikan tauhid. Andai kata putra putri kita nanti jadi generasi menjadi orang-orang yang penting, mereka senantiasa mendasari keimanannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau memiliki kalimat la ilaha illallah, mau berbuat jelek dikendalikan la ilaha illallah, gak sido. Mau korupsi gak sido. Karena jadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, landasan awal sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW memperjuangkan di kota Mekah. Itu yang ditanamkan adalah keimanan. Lah, keimanan itu adalah ketauhidan. Ketauhidan itu adalah akidah Islamiyah
satu di antara akidah Islamiyah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulo lanjutakan malih. Kita membayar zakat dari tubuh kita itu juga bisa dengan kalimat la ilaha illallah. Loh kok saged Ustaz? Kok saged Yai? Iki dasare di dalam kitab Lubabul Hadis bab fadilatul la ilaha illallah. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badanmu kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pak understand? Fahimtum? Bahwa kalimat la ilaha illallah itu juga bisa kita pakai untuk membayar zakat badan kita kepada Allah. La ilaha illallah itu adalah kholik, Tuhan kita, dan kita adalah sebagai makhluk, dan ketika kita membayar zakat badan kita cukup la ilaha illallah. Insya Allah nih kuwabe itu diserahkan kepada Allah, maka Allah akan menolong kita, dan setiap pertolongan kita fa insya Allah akan menjadi kebaikan-kebaikan hidup kita di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mana dalilnya? Ya ini dalilnya. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sadaqa abdi anallah la ilaha illa ana. Ma min abdin, tidak ada kawula, tidak ada dari hamba, yaqulu, yang bisa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Illa kejaba, kecuali qala Allah taala, kecuali Allah berfirman sadaqa abdi, benarlah kaumku, benarlah hambaku, anallah, aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ushidukum ya malaikati, saksikanlah kamu sekalian wahai malaikatku, kata Allah. Qad ghafartu lahu, maka sungguh-sungguh akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara, baik sebelum maupun sesudah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hebatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa yang mengatakan bahwa la ilaha illallah, itulah Allah yang mengatakan, dan menjadi saksi adalah para malaikat. Bu, yakin semua nggih? Pak, leres nggih? Sodako abdi wa ana huwa,
Dan disampaikan kepada para malaikat, tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dia itu mengatakan kepadaku, dan aku yang akan mengampuni dosa-dosa kalian pada saat sebelum dan sesudahnya. Jadi panjenengan itu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mangkane sing rajin la ilaha berzikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Alhamdulillah. Jadi panjenengan semua kalau mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, Pak, ikhlas itu nopo? Ikhlas itu diibaratkan seperti panjenengan melaksanakan BAB. Ketika kita melaksanakan BAB ku buang air besar jadi ngengek atau pup. Ketika melaksanakan itu, kita tidak pernah mengharapkan bahwa itu akan kembali kepada diri kita. Itulah ikhlas. Jadi tidak berharap apapun. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlison, ikhlas dan sungguh karena keimanan diri kita kepada Allah, dakhalal jannah, maka ketika meninggal dunia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dasarnya kholison mukhlison, ikhlas dan sungguh-sungguh minta ridho kepada Allah, dan dasarnya adalah keimanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asa alfa sanatin la yas'alahu Allahu an dzambin wahidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Kira dawa, hadise rada dawa kita. Man qala sapane wong mengucapkan la ilaha illallah mangkana awwalu kalamihi, siapa saja yang mengawali percakapannya dengan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan mengakhirinya dengan la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, dan berbuat 1000 kejelekan, in asa alfa sanatin, di dalam kehidupan 1000 tahun. Masya Allah. Jadi ini diceritakan ada seseorang yang melakukan 1000 kemungkaran di dalam kehidupan 1000 tahun. La yas'aluhullahu, maka Allah tidak akan menanyakan andam bin wahid, dari dosa-dosa satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Jadi kalau ada seseorang yang di dalam hatinya dan ucapannya, karena keimanan itu tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkani, maka siapa yang mengatakan dan mengucapkan la ilaha illallah, dari 1000 kejelekan dalam 1000 kehidupan dalam 1000 tahun, maka di sini maka Allah tidak akan menanyakan dosa-dosanya. Pak, makanya kita harus istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau menurut hadis ini, maka sejelek-jelek orang yang melakukan kejelekan di dunia tetapi hatinya masih ada lafaz la ilaha illallah, maka dari hadis ini fa insyaallah nanti masih akan merasakan kehidupan di surga. Tapi ojo digawe sengaja melakukan kejelekan kemudian la ilaha illallah. Jangan, itu berarti gampang nih. Itu gampang nih. Malah itu merupakan tindakan yang tidak baik. Jadi kalau diukur 1000 kejelekan dalam 1000 tahun, maka ketika akan dihisab oleh Allah, di dadanya masih ada la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tetap setiap hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan-bulan Ramadan ini, karena setiap kebaikan dan setiap ketaatan akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Monggo sareng-sareng subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita katakan, setiap apa yang kita ungkapkan, bila diawali dengan kalimat la ilaha illallah, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ketika meninggal dunia akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz kita, lisan kita ini akan menjadi saksi, menjadi
saksi. Al-yaum naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu tangan kita akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita juga akan berkata. Karena mulut kita nanti akan diam, yang akan menjadi saksi tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita, bima kanu yaksibun, dengan apa yang panjenengan semua perbuat. Kalau hidup kita diisi dengan kebaikan, maka nanti pada saat hari kiamat Allah akan memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahtal arsi yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Barang siapa yang mengatakan atau berzikir la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa adanya beban, tara, maka akan terbang biha, dengan kalimat la ilaha illallah, ta'irun, seperti burung, tahtal arsi, di bawah ars, yusabbihu, yang akan mensucikan, bertasbih, ma'al musabbihina, dengan orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wa yuktabu lahu sawabu, dan itu tercatat sebagai pahala. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil bertasbih, maka diibaratkan nanti terbang seperti burung yang terbang di bawah aras. Aras itu ya di sana, Bapak Ibu sekalian, di langit yang ketujuh. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan, marrotan itu berapa? Satu kali, saambalan. Oi, oi, oi. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, marrotan, ghufira lahu dunubu, maka akan diampuni dosa-dosanya, wa ingkanat, seperti misla zabatil bahr, seperti zabatnya lautan, luasnya lautan, dosane sak ombone laut, dalamnya dalamnya lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mangqala la ilaha illallah. Kurang berapa mas? 10 menit lagi. Jadi sekali lagi kita mengucapkan sekali lagi marrotan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah sebagaimana dosanya seluas lautan. Ya Allah, itulah sehingga Allah itu maha pengampun, ghafur, Allah ghafur, Allah maha pengampun dosa-dosa kita selama hidup kita, bila mana kita tetap bertaubat. Hei, 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 fahimtum? Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan ghufira lahu min dunubihi mingkanat zabadal bahr, seperti luasnya lautan.
Jadi ibaratnya ketika kita melakukan dosa, kain putih itu tul hitam, tul hitam. Nih, tiap hari kita tul hitamnya berarti dosanya banyak. Maka untuk mensucikan itu kita cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sekali saja itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh dibuat main-main. Engkau melakukan dosa, wis gampang. Lah, ini tidak boleh. Ini namanya ketauhidan kita ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang dewasa harus bertanggung jawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, idza marral mu'minu, ketika orang-orang mukmin itu berjalan alal maqabir, di atas makbaroh. Pak, makbaroh itu apa? Kuburan, makam. Jadi ketika orang-orang mukmin itu berjalan misalnya di depan kuburan, apa yang kita lakukan? Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubur kullaha wa ghafara liqailaha wa katabalahu alfa alfi hasanatin wa rafa'alahu alfa alfin darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyiatin. Maka di atas ketika kita melakukan misalnya perjalanan kemana-mana, kemudian ada kuburan, maka diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah, satu-satunya Tuhan, la syarikalah, tidak ada yang kita persekutukan kecuali Allah, lahul mulku, dialah yang memiliki dunia dan isinya, walahul hamdu yuhyi wa yumit, dan dialah yang memiliki kehidupan dan kematian, wawa, dan dialah hayyun, yang selalu hidup, la yamut, tidak akan pernah mati, biyadil khair, dengan kebaikan, wawa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang menghendaki sesuatu, nawwarallahu tilkal kubur kullaha. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di depan makam kuburan atau di atasnya, nawwarallahu tilkal kubur, maka Allah akan menerangkan kubur-kuburnya itu, kullaha, semuanya. Jadi dipadangkan semuanya, padang, terang, jinglang, tidak peteng, tidak gelap, itu dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullaha wa ghafara, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa katabalahu, dan akan ditulis di dalamnya alfa alfin, berjuta-juta hasanatin, kebaikan, wa rafa'alahu, dan Allah akan mengangkat alfa alfin, berjuta-juta derajat, derajat ditinggikan derajatnya oleh Allah, wa hatta anhu alfa alfi sayyi'in, dan akan dihapus beribu-ribu kejelekannya. Ini kita sebagai orang yang berilmu, yang mengerti, nanti pada saat kita berjalan di atas kuburan, kita juga harus punya adab, punya tata krama dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayaknya sepele, tapi ini benar-benar menjadikan kita menjadi pengetahuan bagi kita sekalian ketika kita berjalan atau ketika kita ziarah kubur, maka ini yang bisa kita laksanakan. Maka dari itu betapa pentingnya kita mengucapkan dan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap saat, setiap waktu. Tadi satu hari minimal 100 kali atau 1 kali minimal, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-babus salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.